9 wisata populer di Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit. Ada banyak tempat wisata di Sumatera Utara yang bisa dikunjungi. Berikut ini 9 wisata Sumatera Utara populer sebagai rekomendasi tempat wisata alternatif yang dapat dikunjungi yang telah bisa dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu destinasi wisata Sumatera Utara yang paling terkenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Danau Toba adalah danau vulkanik yang terbesar dan terdalam di dunia. Danau ini terbentuk dari letusan supervulkano Gunung Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba terletak di pegunungan Bukit Barisan di wilayah tengah Sumatera Utara. Yang kedua, Pulau Samosir. Pulau Samosir adalah sebuah pulau vulkanik yang terletak di tengah-tengah Danau Toba, sama seperti Danau Toba yang mengelilinginya. Pulau ini terbentuk dari letusan vulkanik Gunung Toba yang terjadi lebih dari 7.000 tahun lalu. Pulau ini memiliki luas sebesar 640 km persegi. Untuk mencapai Samosir, Anda dapat menggunakan jalur perairan melalui Danau Toba. Bila Anda ingin menempuh jalur darat, Anda dapat menggunakan jembatan yang dibuat pada masa Belanda. Di sini juga Anda bisa menyaksikan keindahan Danau Toba dan aktivitas para nelayan dari Bukit Holbung yang terletak di Desa Janji Marhatan. Yang ketiga, Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu pusat konservasi alam yang terletak di Pegunungan Bukit Barisan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Taman Nasional ini memiliki luas kurang lebih sebesar 9.000 km persegi. Pusat konservasi ini menjadi rumah dari sekitar 400 spesies burung, gajah, reptil, badak, harimau, siamang, dan orang hutan. Ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser terbentuk di 2 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Pusat konservasi alam ini tidak hanya meliputi pegunungan hutan, hujan tropis saja, tetapi juga mencakup daerah pesisir pantai. Yang keempat, Tangkahan. Tangkahan ini adalah bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Ia disebut sebagai surga tersembunyi di pusat konservasi ini. Tangkahan ini memiliki luas sebesar 17.000 hektar dan terletak sekitar 124 km dari kota Medan, atau kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan saja. Di Tangkahan, Anda dapat menelusuri hutan dengan menunggangi gajah yang juga digunakan untuk berpatroli guna melindungi Taman Nasional Gunung Leuser. Anda juga dapat menikmati keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di wilayah konservasi tersebut. Yang kelima ada Bukit Lawang. Bukit Lawang adalah sebuah desa yang berlokasi di sebelah selatan Taman Nasional Gunung Leuser. Desa ini adalah pintu gerbang masuk ke pusat konservasi alam tersebut. Bukit Lawang terletak di sekitar 90 km dari kota Medan, atau kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan saja. Di Bukit Lawang terdapat pusat rehabilitas orang hutan Sumatera. Pusat rehabilitas ini telah berdiri sejak tahun 1973. Pusat rehabilitasi ini melindungi orang hutan yang telah kehilangan induknya. Di sini mereka dilatih instingnya supaya dapat dilepaskan kembali ke alam liar. Dan di Bukit Lawang ini, Anda bisa menyaksikan orang hutan hidup di alam liar. Yang keenam ada air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso adalah salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 124 meter dan juga air terjun Sipiso-Piso ini terletak tidak jauh dari Danau Toba, tepatnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karu, dan di sini kita disajikan pemandangan air terjun yang mengagumkan. Dikelilingi bukit hijau yang dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang indah. Yang ketujuh ada Istana Maimun. Istana Maimun didirikan oleh Sultan Delhi ke-9 yaitu Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah pada tanggal 28 Agustus 1888. Istana ini dirancang oleh arsitek asal Italia yang bernama Ferrari. Proses konstruksi istana ini memakan waktu 3 tahun dan memakan biaya sebesar 1 juta gulden. Istana Maimun diresmikan pada 18 Mei 1888. Istana ini berdiri di atas tanah seluas 2.772 meter persegi
memiliki 2 lantai dan 30 bilik kamar. Arsitekturnya khas Indonesia dengan sentuhan Melayu dan juga dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan termasuk Spanyol, Tiongkok, India, dan Italia. Istana ini terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Yang kedelapan, Masjid Raya Medan, merupakan sebuah masjid yang terletak di Kota Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap pada bagian selatan, timur, utara, dan barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah peradaban Melayu Delhi yang memiliki keterkaitan erat dengan Kesultanan Delhi. Dan yang terakhir, ke-9, ada Geraha Maria Annai Velangkani. Geraha Maria Annai Velangkani ini adalah sebuah bangunan bersejarah yang unik dan menarik. Bila dilihat arsitektur bangunannya, Geraha Maria Annai Velangkani terlihat seperti kuil umat Hindu di India. Akan tetapi, bangunan ini sebenarnya adalah sebuah gereja Katolik, di mana gereja ini pada awalnya didirikan bagi para pekerja imigran dari India yang beragama Katolik pada akhir abad ke-19. Itu dia wisata populer di Sumatera Utara. Bizanews.id, Akbar Nasution mewartakan.